makhluk, menjadi manusia, menjadi burung. Karena kami tahu bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Jadi kami cukup beribadah. Allahu Akbar. Maka pencipta langit dan bumi yang maha besar melihat kami sedang beribadah. Tidak perlu kami ke tempat gedung, ada Tuhan kami di situ bentuknya. Tidak perlu, karena Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar, bahkan mengetahui isi hati. Itulah umat Islam, taat tekun beribadah, tunduk kepada sembahan. Tetapi mereka tidak melihat sembahan itu objeknya seperti apa. Namun mereka yakin bahwa pencipta langit dan bumi itu menyatakan kebesarannya di seluruh penjuru bumi. Sekarang kalau Anda masuk ke kamar sendiri, kunci dari dalam. Apakah Tuhan melihat? Melihat. Kalau di dalam kamar Anda itu ada lemari, terus Anda masuk ke dalam lemari, apakah Tuhan melihat? Ya, melihat sih. Kalau dalam lemari ada lacinya, Anda masuk ke dalam lacinya, apakah Tuhan melihat? Melihat. Kalau di dalam laci itu ada dompet, Anda masuk ke dalam dompet, ngumpet di situ, apakah Tuhan masih melihat? Masih melihat sih, Bang. Soalnya lalu untuk apa Tuhan turun ke bumi, Cak Ayu? Tugas kita hanya beribadah, berserah diri. Itulah agama yang benar. Berserah diri, itulah Islam. Kemana hendak pergi kita ini untuk sembunyi di hadapan Tuhan? Gak ada. Maka cukup kita beribadah. Allahu Akbar. Duhai Engkau pencipta langit dan bumi yang maha besar. Dah, selesai. Itu udah selesai. Apakah kami kemudian menyembah kepada makhluk? Tidak. Karena di situ kami tidak menyembah kepada siapapun selain daripada Dia yang maha besar. Makanya lucu kalau ada orang mengatakan umat Islam itu menyembah batu. Ya, umat Islam itu tidak ada menyembah makhluk. Jangankan batu, Yesus yang sakti mandraguna aja kami nggak sembah, apalagi cuma sebongkah batu. Ini kekeliruan. Umat Islam itu menyembah kepada laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun. Begitu, saudara. Ada lagi? Ya, gini ya, Bang ya. Cuman saya ini mau pertanyaan nih. Ini ya, Bang ya. Saya tanya nih yang gini aja. Ini misalkan lah, Bang ya. Misalkan nih di dalam agama Islam nih, misalnya orang lah yang dari agama lain ya. Misalnya dia ini belum mengenal Islam, apakah dia masuk neraka gitu? Iya. Sekarang ini, Bang, kenapa Islam itu diturunkan di abad ke-7? Karena ajaran agama Islam itu bisa dipahami dengan mudah oleh seluruh umat manusia. Bisa diterima informasinya oleh seluruh umat manusia. Jadi tidak ada lagi alasan saya tidak berislam karena Islam tidak sampai ke saya. Padahal toa di mana-mana setiap saat berbunyi. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dialah Allah, Tuhan itu ahad, Tuhan itu satu. Allahus samad, Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, pencipta langit dan bumi ini tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, pencipta langit dan bumi ini tidak ada satupun yang setara, yang sehakikat dengan dirinya. Nah itu sudah diperdengarkan tuh. Masuk akal nggak Tuhan itu satu? Masuk akal? Masuk akal nggak Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu? Masuk akal? Masuk akal nggak Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan oleh Tuhan yang lain? Masuk akal? Masuk akal nggak Tuhan tidak setara dengan makhluknya? Masuk akal. Terus kenapa Islam masih diragukan?
Itu loh. Jadi kalau misalnya ada orang hari ini meninggal dunia tapi sudah sampai Islam kepadanya, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil katsiba wa huwa yud'a ilal Islam. Mereka adalah pendusta yang zalim. Kalau sudah sampai Islam kepada mereka tapi mereka tidak Islam, berarti mereka orang zalim. Kenapa dia dikatakan zalim? Karena harusnya mereka berpikir, ini umat Islam ngapain? Maghrib ke masjid, Isya ke masjid, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, Isya ke masjid, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, Isya ke masjid, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, Isya ke masjid, subuh ke masjid. Begitu seterusnya sampai kemudian ajal datang menjemput mereka. Harusnya orang Kristen itu berpikir, ini ada apa? Apa yang mereka kejar, apa yang mereka cari di sana? Sementara di dalam rumah ibadah mereka tidak ada patung, tidak ada foto Tuhan mereka, tidak ada karikatur Tuhan mereka, tidak ada kemudian penggambaran tentang Tuhan mereka. Ada apa dengan Islam ini? Harusnya dengan pola itu, begitu ada masjid berbunyi, orang-orang di sekeliling Islam itu berpikir, ini seruan apa? Ini seruan apa? Kenapa kompak semua? Seluruh dunia kok begitu? Harusnya berpikir, bukan menghina, bukan menghujat, bukan menista. Harusnya berpikir, kenapa kemudian orang-orang yang setelah datang Islam kepada mereka, kemudian mereka tidak berislam kekal di neraka? Karena sudah dipertontonkan kebenaran itu kepada mereka, tapi mereka masih menolaknya. Malah mencari-cari Islam itu salah, Islam itu keliru. Kalau Islam itu salah, Islam itu keliru, maka dia akan mengalami hal sama seperti akidah, sama seperti ajaran nabi-nabi terdahulu. Nabi Muhammad mengajarkan seorang diri 1400 tahun lebih, ajarannya murni, tidak goyang sedikit pun. Kalau ini bukan dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha kuat, bagaimana mungkin seorang Nabi Muhammad mengajarkan sebuah kitab di mana kitab ini 1400 tahun tidak berubah sedikit pun? Tidak ada kemudian kekuatan di atas muka bumi yang bisa menggoyahkan isi daripada Quran ini. Malah semakin orang membenci, semakin orang lain mencintai. Semakin orang menjadi kesalahan, semakin orang menemukan kebenaran. Semakin orang berupaya untuk mematikan, semakin bercahaya kemudian agama Islam. Ada apa? Kenapa bisa demikian? Nabi Muhammad datang mengajarkan Al-Quranul Karim seorang diri. Sejatinya kalau dia bukan dari Allah pencipta langit dan bumi, Al-Quran itu sudah hilang, Al-Quran itu sudah berubah, Al-Quran itu sudah bergonta-ganti, Al-Quran itu sudah direvisi, dikoreksi, dilenyapkan. Yang muncul hanya terjemahan demi untuk kepentingan orang-orang yang mendapatkan keuntungan di situ. Orang yang mendapatkan keuntungan, ini Al-Quran kita hapuskan terjemahannya aja karena di sini mendapatkan duit. Andai saja, andai saja. Tetapi Al-Quran, Bung, ini tidak pernah direvisi untuk mendapatkan keuntungan. Tidak sama seperti undang-undang. Undang-undang apapun itu selalu direvisi untuk mendatangkan keuntungan materi. Undang-undang apapun. Tapi Al-Quran ini undang-undang langit tidak pernah direvisi. Padahal kemudian ini datang dari hanya seorang manusia saja, Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu keliru, maka pondasinya pasti lemah. Sama seperti kitab saudara, di mana-mana berubah, di Jepang berubah, di Malaysia berubah, di Indonesia berubah, di Filipina berubah, di India berubah, di Italia berubah, di Inggris. Yang benar yang mana? Kalau di Islam, Anda pergi ke seluruh dunia manapun, dibacakan ayat innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Bangsa manapun, suku manapun, dari bahasa manapun yang mereka gunakan sehari-hari, mereka pasti tahu ini firman Tuhan.
Satu gedung berkumpul di dalamnya orang Filipina, orang Malaysia, orang Jepang, orang Cina, orang Thailand, orang Indonesia, orang Amerika, orang Yunani, Roma, berkumpul. Mereka satu akidah Islam. Dibacakan ayat suci Al-Quranul Karim, mereka semua paham ini adalah firman Allah. Bagaimana dengan Kristen? Ayo, ada orang Jepang, ada orang Cina, satu rumah gedung, dibacakan kemudian Bible dalam bahasa Indonesia. Orang bulenya nggak paham, ini ngomong apa? Orang Jepang juga bilang ngomong apa? Nggak ada yang paham. Itulah bukti bahwa cerminan kitab kami firman Tuhan untuk seluruh umat manusia. Ini untuk seluruh umat manusia termasuk Anda. Makanya dipertahankan original teksnya untuk Anda dapatkan. Dari Nabi Muhammad lisannya ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ucapan Nabi Muhammad 1400 tahun silam. Wajib hukumnya sampai di depan Anda bacaan itu. Nggak boleh dirubah oleh siapapun. Nggak boleh dirubah oleh kekuatan militer. Tidak boleh dirubah oleh kekuatan dokter. Tidak bisa dirubah oleh kekuatan kampus manapun. Nggak boleh. Ayat yang diterima Nabi Muhammad kudu wajib sampai di hadapanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Kenapa? Karena Al-Quran ini diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Anda manusia kan? Al-Quran harus suci, bersih sampai di hadapan Anda. Jadi ketika Anda sudah sampai Al-Quran kepada Anda mati, Anda tidak beriman, finar, neraka jahanam. Sekarang saya ingin mendengarkan suara Yesus. Apa suara Yesus ketika dia menerima wahyu pertama di tengah-tengah kaumnya Bani Israel? Bahasa Ibrani. Apa ucapannya? Gelap. Bahasa Aramaik. Apa ucapan Yesus? Gelap. Lalu kalau Yesus diutus untuk kita, pingin dong apa ucapan Yesus yang pertama? Pingin dong kata-kata yang terucap, yang terlontar dari mulut Yesusku itu apa? Pingin. Jangan cuma mereka orang Yahudi yang mendengarkan suara Yesus. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku. Pingin dong mendengarkan suara Yesus. Kalaupun saya tidak mendengarkan suara Yesus, minimal aku mendengarkan untaian lisan, untaian kata yang pernah terucap dari mulutnya. Tapi faktanya yang sampai di Indonesia hanya bahasa Indonesia. Yesus tidak menggunakan bahasa Indonesia. Berarti aku tidak bisa jadi muridnya, sebab aku tidak bisa mendengarkan suaranya. Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Lisannya berucap 1400 tahun silam. Sampai di hadapan saya lisan itu masih kedengaran bunyinya. Ya Allah ya Rabb. Inilah yang dikatakan, ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, aku utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Buktinya, ucapanku akan sampai di hadapanmu. Kamu punya hak, kamu berhak untuk mendapatkan hidayah. Siapapun engkau. Nah sekarang saya mau jadi pengikut Yesus. Tapi ucapan Yesus yang pertama yang diterima dari Tuhan itu apa? Kalau dia untuk saya, maka ucapannya harus sampai ke saya. Mana ucapan Yesus? Dek narah. Gak ada. Ucapan Nabi Muhammad nih, semua nih. Ini untaian kalimat-kalimat ilahi yang terlontar dari lisannya Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat tertua yang ada sekarang di dunia ini dan tidak pernah berubah. Sekira begitu, Bung. Jadi kalau Anda berhadapan dengan kita umat Islam, bertetangga dengan umat Islam, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam.
Ketika nanti di hadapan pencipta Anda ditanya, apakah Islam pernah sampai kepadamu? Anda mau ngomong apa? Sampai. Kenapa Anda tidak menerima Islam? Nah, seperti itu, saudara. Silakan. Ya. Tapi ya Bang ya, yang saya dengar ya, kita masuk neraka ini kan tergantung perbuatan. Kalau kita baik masuk surga, gitu. Jangan masuk neraka gitu. Itu gimana tuh Bang? Walaupun mungkin agama yang saya anut ini mungkin suatu saat itu agama yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan itu kan pengasih Bang. Iya, justru karena Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, maka Tuhan kemudian menurunkan para utusannya untuk mengajarkan kaumnya. Yesus turun untuk kaumnya. Karena Allah sayang kepada Bani Israel, Allah utus Yesus untuk Bani Israel. Karena Allah sayang kepada seluruh manusia, maka Allah mengutus kemudian Nabi Muhammad litubayyina linnasi, untuk diutus kepada seluruh umat manusia. Sekarang pertanyaan saudara, surga neraka ditentukan oleh perbuatan kita. Sebenarnya pola itu juga keliru. Karena perbuatan sebaik apapun yang kita lakukan, sesempurna apapun kebaikan yang kita lakukan, dari lahir sampai kita meninggalkan dunia ini, jangankan masuk surga, untuk mengganti satu biji mata yang Tuhan berikan kepada kita ini saja nggak bisa. Coba Anda jujur, kalau Anda berbuat baik, seluruh hidup Anda berbuat baik saja, bisakah kebaikan Anda itu dikumpul lalu kemudian ditukar dengan biji mata satu ini? Bisa? Ya tidak bisa sih. Tidak bisa Bang. Tidak bisa. Berarti bukan amalan kita yang membuat kita masuk ke surga, akan tetapi ridha Allah, ridho pencipta langit dan bumi, restunya pencipta langit dan bumi. Oleh karena kita berusaha hidup di bumi ini untuk menjadi hambanya. Jatuh bangun lagi, bermaksiat, mengakui kesalahan, bertaubatan nasuha, dan seterusnya. Jadi yang membuat kita masuk ke dalam surga, ketundukan kita kepada pencipta. Ketundukan kita berserah diri kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran, pegangan kami umat Islam, yauma yajma'ukum liyaumil jami' dzalikal yaumut tagabun. Orang Islam itu, ketika nanti seluruh manusia itu, orang Islam itu memahami bahwa ketika hari terakhir sebagai hari penentu, ini surga, ini neraka, kita dikumpulkan semua di sebuah alam namanya alam barzakh. Orang yang beriman kepada Allah, tunduk kepada Allah, meskipun terkadang jatuh tetapi tidak pernah menduakan Allah, maka Allah katakan, wa may yu'min billah, kepadaku Allah, wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'atih, maka Allah akan menghapuskan semua dosa-dosanya dan memasukkan kemudian kemana? Khalidina fiha abada. Kemana? Jannah, surga. Jadi umat Islam itu ketika mereka hidup di dunia ini benar-benar tunduk kepada perintah Allah, ketika kemudian dia jatuh, orang Islam itu jatuh ke dalam maksiat, kembali dia bertobat, memohon pengampunan kepada Allah, lalu mati dia, maka dosa-dosa yang dihapuskan oleh Allah. Berarti bukan perbuatan kita ini, tapi ketundukan kita kepada Allah. Nah, kalau kita tunduk kepada Allah, artinya apapun yang diperintahkan oleh Allah akan kita lakukan. Jadi bukan karena kita melakukan perbuatan itu, bukan, tapi karena ketundukan kita kepada Allah menghantarkan kita melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi umat Islam yang benar adalah, ini juga untuk saudara-saudara kita yang muslim, umat Islam yang benar adalah, meskipun belum sampai ke sana, ketika kemudian kita sedang belajar seperti ini, lalu kemudian mendengarkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, maka sebisa mungkin kita beranjak dari tempat ini karena kecintaan kepada Allah semata. Syukur kita kepada Allah, ucapan berterima kasih kita kepada Allah. Jangan karena takut neraka, jangan karena ingin masuk surga. Meskipun
Meskipun itu juga tidak disalahkan, tapi sebisa mungkin ikhlas beribadah hanya kepada Allah karena cinta. Seperti itu, Bung. Di dalam Islam itu kayak begitu. Jadi bukan amalan yang kita bukan amalan semata-mata amalan yang membuat kita masuk surga, tetapi ketundukan kita kepada Allah sehingga Allah mendatangkan ridha kepada kita. Buktinya Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9, orang yang berdosa pun ketika mereka beramal soleh, beriman kepada Allah, ternyata dihapuskan oleh dosa-dosanya oleh Allah dan masuk ke dalam surga. Sekira begitu. Ya sih. Saya ini dulu nih bang kan SD nih pernah gitu belajar agama Islam gitu. Pernah nulis huruf Arab, pernah gitu. Terus nih bang, dulu nih saya kan pernah, saya sih tentang Islam sih tahu sedikit lah, tapi tidak terlalu banyak sih. Tahunya cuma sedikit-sedikit aja. Dulu kan saya kan SD ini kan teman-teman saya kan kebanyakannya orang Muslim itu. Jadi kalau mereka baca doa tuh saya tuh tahu gitu. Apalagi kalau bersyahadat tuh. Soalnya dulu masjid ini kan di depan rumah saya gitu. Coba pingin saya dengar Anda bersyahadat. Sekedar mendengarkan saja coba. Mendengar, coba. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku Allahu Akbar. Selain Allah. Ya. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Iya. Saya ini kan bang dulu ini kan pernah SD bergaul dengan orang Islam gitu. Saya ini walaupun saya ini sedikit nih paham gitu ajaran Islam. Walaupun saya tidak sepaham kayak abang gitu. Abang kan udah lama di Islam. Saya ini kan ya cuman tahu pas SD gitu. Tapi hafalan doa-doa yang di Islam tuh saya tuh sedikitnya tuh ada nempel di otak saya gitu. Syahadat, masalah masuk kayak masuk WC gitu, as kaki kiri gitu. Saya tuh hafal gitu. Iya. Ya. Saya ini mau bertanya nih bang. Iya. Misalkan dah lah nih bang ya. Itu Gimana? saya ini mau bertanya sama abang nih. Ya. Kalaupun misalnya kayak di dunia ini kan banyak agama nih. Ada agama Kristen gitu, Hindu gitu. Tapi kayak ada di Jepang pun ada agama gitu. Kenapalah Tuhan tidak menghancurkan semua agama yang tidak benar gitu. Walaupun memang Islam itu agama yang benar gitu. Iya. Itu sama halnya kenapalah Tuhan tidak membunuh aja semua orang-orang jahat kan gitu ya, supaya tidak ada kejahatan. Jadi sahabat, makasih sahabat-sahabat yang ada di YouTube. Saya katakan gini, Al-Quranul Karim menjelaskan wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu semuanya datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau beriman silakan, barang siapa yang mau kufur silakan. Jadi kepada kita manusia ini tidak diberlakukan seperti hewan manusia. Manusia itu diberikan keistimewaan, yaitu memilih jalannya masing-masing dengan konsekuensi masing-masing. Anda bebas mau memilih agama apa saja. Makanya kita diberi akal itu tadi. Jadi orang Hindu mengatakan imannya benar, orang Kristen mengatakan imannya benar, orang Islam juga mengatakan imannya benar. Masing-masing kita mengakui iman kita benar. Tidak mungkin kita menganut sebuah kepercayaan kalau kita tidak mengakui itu agama benar, meskipun pada akhirnya nanti kita ragu lalu pindah ke agama lain. Tapi pada prinsipnya orang beragama itu karena dia mengatakan agamanya benar, agamanya baik. Namun mana yang lebih benar di antara semua agama itu? Yang lebih benar itu yang masuk akal. Itu yang masuk akal. Sama seperti ketika ada ini masih kecil.
akal belum bisa difungsikan. Maka karena akal belum bisa difungsikan masa kecil, orang tua yang memilikan kita makanan, orang tua yang memilikan kita kemudian pakaian, orang tua kita lah yang menghantarkan kita kemudian ke rumah ibadah kita, ke gereja misalnya, atau ke masjid misalnya. Tapi begitu kematangan berpikir sudah ada pada diri kita, kesalahan fatal yang dilakukan manusia adalah ketika akalnya berfungsi, dia tidak lagi dipilihkan makanan, tetapi dia pilih sendiri. Ketika akalnya berfungsi, tidak lagi dipilihkan pakaian, tetapi dia pilih sendiri. Tapi anehnya, dia tidak pernah memilih Tuhan, dia tidak pernah memilih agama, dia tidak pernah memilih keyakinan. Di mana harusnya agama-agama yang ada ini, seibarat pakaian, dia harus memilih mana yang cocok dengan dirinya, mana yang cocok dengan akalnya. Maka pakaian yang Anda pilih adalah pakaian ditelaah oleh akal Anda. Ini bagus warnanya, kalau saya pakai ini cocok dengan badan saya. Begitu juga makanan yang Anda makan juga ditelaah oleh akal. Dan mungkin Anda memilih makanan-makanan yang tidak sesuai dengan akal Anda. Nah, kenapa giliran agama Anda mati rasa gitu loh? Anda dibawa ke sebuah gedung menyembah kepada patung. Anda dibawa kepada gedung menyembah kepada manusia, anak orang. Kenapa Anda tidak berpikir kalau Anda masa kecil dikasih kemudian daster oleh ibu kita, kita pakai, kita nggak ada penolakan, botak nggak berfungsi. Ketika dewasa dikasih daster masih mau nggak? Nggak bisa karena sudah tidak masuk akal. Begitu juga ketika dewasa dikasih Tuhan dalam rupa manusia, kenapa mati akal gitu loh? Artinya bahwa iblis bekerja bukan pada pola sederhana yang tadi. Kalau misalnya orang laki-laki menggunakan daster, apakah iblis tepuk tangan? Enggak. Tetapi ketika kemudian apa yang diharamkan oleh Tuhan, pencipta langit dan bumi kita lakukan, misalnya jangan kau menyembah patung, jangan kau menyembah Tuhan selain daripada aku, tetapi kita langgar, maka iblis tepuk tangan. Makanya supaya orang itu benar-benar tidak kembali kepada Tuhannya, otaknya dimatikan, otaknya dibekukan. Nah, sekarang agama mana yang dianut oleh manusia yang jauh dari proses berpikir untuk dianut? Menurut saudara, masuk akal gak menyembah manusia itu? Menurut saudara? Enggak sih. Enggak. Anda sehat berarti. Masuk akal gak menyembah burung merpati? Enggak. Enggak masuk akal. Masuk akal enggak menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang mengadakan alam semesta ini meskipun kita tidak melihatnya? Enggak sih. Menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang tak terlihat oleh mata kita yang memiliki keterbatasan ini, masuk akal enggak? Enggak. Kalau saya masuk akal, Bang. Kita harus menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi sebagai wujud terima kasih kita kepada pencipta kita, meskipun pencipta kita itu tidak nampak oleh kita. Contoh, kita tidak nampak akal, tetapi kita memanfaatkan akal untuk supaya kita itu kemudian melakukan satu tindakan-tindakan terhadap sesuatu objek yang sesuai dengan keadaannya. Nah, maka kita harus bersyukur karena kita punya akal. Kita harus menghargai kemudian akal itu. Maka kita hidup harus berakal. Wujud kita menghargai akal itu, kita hidup berakal. Maka sejatinya dalam perilaku kita sehari-hari, baik itu sesama manusia atau yang lain, kita harus memperlihatkan kemudian bahwa kita makhluk yang berakal. Itulah wujud bahwa kita adalah makhluk yang berakal. Meskipun akal itu kita tidak lihat. Sama, kita adalah makhluk yang bertuhan, meskipun Tuhan itu kita tidak lihat. Betul? Ya, betul. Nah, saya kira begitu saudaraku ya. Oke? Ya sih. Saya mau bertanya satu lagi nih, Bang. Boleh? Masalah ini apa ya? Tapi ya, Bang ya.
kayak dari setiap agama ini kan pasti ada pecahan gitu. Di agama Kristen pun ada pecahan, ada aliran ini, aliran ini. Agama Islam ada aliran ini gitu. Itu biasa kenapa ya Bang ada kayak gitu ya? Ada pecah-pecahan agama gitu. Iya. Jadi kalau di Islam itu yang berpecah itu adalah konsep ibadahnya, bukan kepada tujuan ibadah. Umat Islam apapun alirannya, apapun mazhabnya, Tuhannya sama, yaitu Allah. Nabinya sama, yaitu Rasulullah. Dan mereka kemudian tidak berbeda pandangan terhadap pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Allah. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan bahwa Allah itu adalah makhluk. Jadi kami hanya berbeda dari sudut pandang syariat. Misalnya ada yang takbir, sholat, angkat tangan, ada juga yang tidak, ada yang seperti ini, ada juga yang kayak begini. Itu bukan masalah besar. Itu masalah tidak mengganggu akidah, tidak mengganggu iman. Berbeda di Kristen. Ada yang mengakui Yesus itu Tuhan, ada yang mengakui dia hanya rasul, ada yang mengatakan sehakikat dengan Tuhan, ada yang mengatakan kemudian dia hanya anak Tuhan. Berbeda, ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan Bapa dan juga Tuhan Roh Kudus, ada yang mengatakan bahwa Bapa berbeda dengan Yesus, Yesus berbeda dengan burung merpati dan seterusnya atau Roh Kudus. Gitu Bang. Oh gitu ya. Itu Iya. jadi Bang kayak ada yang kayak Islam Balawi itu, tahu gak Bang? Siapa? Islam Balawi. Kenapa mereka? Itu kata teman-teman saya Bang, katanya itu berbeda kepercayaan gitu dengan kepercayaan Islam yang lain. Itu gimana ya Bang? Saya belum mempelajari terlebih jauh terkait dengan yang saudara sampaikan ini. Di YouTube ada yang spam ya? Tapi nih Bang ya, Iya. ini katanya kepercayaan Islam ini berbeda ya, ada Islam Sunni dan Islam Syiah kah? Itu tadi yang saya katakan bahwasanya itu hanya berbeda pandangan, bukan terhadap pencipta langit dan bumi, bukan terhadap Allah. Mereka Iya. menyembah kepada Allah. Mungkin karena Islam ini luas, Islam ini cakupannya sangat luas, maka ada yang mengambil dari sisi kanan, ada yang mengambil dari sisi kiri, tapi semuanya itu tidak menduakan Allah. Cara mereka aja yang kemudian mungkin agak berbeda gitu. Cara pandang mereka terhadap Nabi, cara pandang mereka terhadap keluarga Nabi, cara pandang mereka terhadap sahabat Nabi, itu aja. Oh Seperti iya, itu. Iya ya Pak. Iya. Tapi ya Bang ya, menurut Abang ini kayak gimana Bang? Kayak saya ini kan tentang Islam kan ya ada tahu tentang sedikit lah. Saya sih tidak ngambil yang jeleknya. Soalnya di Islam, di agama manapun juga pasti ada hal yang negatifnya lah, ada orang bilang begini. Tapi saya sih tidak pernah mendengarkan kata-kata yang negatif gitu. Saya selalu ngambil kata-kata yang positif. Saya di Bang kan sedikitnya tahu juga tentang ajaran Islam. Suaranya hilang Bang, suaranya kecil. Saya nih Bang kan ini, saya nih juga kan mengerti juga tentang agama Islam nih, tentang cara syahadat gitu. Saya paham betul tentang ajaran-ajaran Islam. Itu menurut Abang itu apakah itu hidayah gitu? Iya, itu tanda-tanda hidayah. Namun ada hal yang ingin saya koreksi dari pernyataan adek ini. Ya. Ketika mengatakan bahwa di semua agama itu ada sisi jeleknya. Alhamdulillah, Islam itu tidak memiliki Bang, sisi saya yang bukan, buruk. Oknumnya saya bukan mungkin mengatakan, maksudnya. ya maksudnya ada orang yang mengatakan saya bukan mengatakan jeleknya. Saya salah omong. Saya ini kan ada orang yang bilang
agama ini begini, agama ini begini. Pasti ada yang apa ya? Ada yang menyebabkan fitnah gitu. Misalnya agama Islam ini begini, agama ini begini gitu. Pasti kan ada orang yang ada yang bilang positif, ada yang bilang negatif. Saya sih tidak pernah mengambil yang negatifnya. Saya sih beranggapan semua agama itu baik, semua agama itu benar gitu. Itu juga keliru adekku. Semua agama baik, oke, tapi semua agama benar itu pandangan keliru. Hanya ada satu agama yang benar, cuman Islam. Di luar Islam itu nggak benar. Apa benarnya kemudian Tuhan jadi manusia? Tuhan dibunuh oleh manusia. Aspek mana yang bisa dikatakan sebagai kebenaran di sana? Sementara Tuhan itu maha hidup. Yang namanya maha hidup itu tidak pernah mengalami mati. Ya, betul. Maha pencipta, artinya dia tidak pernah diciptakan. Khalik artinya dia pencipta dan dia bukan ciptaan, bukan makhluk. Nah, apa benarnya ada makhluk disembah dituhankan? Kan gitu. Ya. Saya mau tanya, adek ini dari suku mana? Suku Cadang kah atau? Saya orang Dayak Cina, Bang. Oh iya. Dari Kalimantan. Jadi sekarang di Kalimantan adek ini. Ya. Kalau saya tawarkan ke adek ini untuk tunduk kepada pencipta langit dan bumi dengan memeluk agama Islam, itu keberatan. Gini ya Bang, menurut saya sih jujur ya Bang ya. Saya sih walaupun saya sih hanya mencari kebenaran aja. Agama apapun itu, kalau itu benar, tidak kan saya jalani gitu. Tapi kan kalau masuk suatu agama itu kan harus ada benar-benar keyakinan gitu. Benar sekali, benar. Silakan adek ini datang lagi di tempat saya ini kapan saja. Kalau saya lagi live atau dimanapun saya ada di Komal, silakan naik, kita bincang-bincang lagi ya. Siap. Tentang Islam, insya Allah. Kalau Anda melembutkan hati, menggunakan akal, karena satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang masuk akal hanya Islam. Nanti kalau Anda menggunakan akal bertanya tentang Islam, insya Allah akan sampai kepada hidayah. Saya sih Bang mempercaya apapun menggunakan akal. Ya. Kalau tidak masuk akal jangan dipercaya ya. Masalah jangan masalah agama, masalah sifat orang aja saya misalnya lah teman-teman saya lah ada yang bilang ini sifatnya kayak begini, ini sifatnya kayak begini, saya tidak mudah percaya. Abang, Adinda, kalau saya mengatakan ini sisir, percaya nggak? Ya percaya. Kalau saya katakan ini pisang? Tidak. Kalau saya mengatakan ini manusia Tuhan, percaya nggak? Nah, tidak. Kalau saya katakan ini manusia, percaya nggak? Percaya. Maria melahirkan apa menurut adek ini, manusia atau Tuhan? Yang saya menurut penjelasan manusia itu sih manusia, tetapi menurut kepercayaan iman Kristen sih itu katanya Allah sih Bang. Yang mana yang masuk akal? Manusia atau Allah? Menurut yang saya pelajari sih, yang saya dengar dari khotbah dari pendeta, katanya itu 100% manusia, 100%. Nah, kalau saya katakan ini 100% sisir, 100% pisang, Anda percaya? Nah, tidak, karena bentuknya kan sisir. Nah, terus Yesus yang manusia kenapa dikatakan 100% Tuhan padahal bentuknya manusia? Karena kata pendeta saya sih, karena sebelum dunia ada, Yesus itu sudah ada katanya. Itu doktrin ya, itu doktrin. Yesus sebelum ibunya ngeden, Yesus belum ada. Ngeden dulu ibunya. Masakan Yesus lebih tua daripada ibunya? Betul? Oke ya, Adinda ya. Oh ya Bang, kapan-kapan Abang ada live-nya kapan lagi Bang? Saya hampir tiap hari saya live, Adinda. Dari jam berapa tuh?
Tidak nentu sih, kalau saya tidak ada kegiatan biasanya jam 8, jam 9 waktu Kota Makassar Oke, oke, saya sudah live. oke, Iya. oke. Ya, ya sudah lah Bang ya. Nanti kapan-kapan saya Baik. pikir dulu. Iya, harus berpikir. Ya, ya. Oke. Makasih Adinda. Siapa namanya? Nama Malam saya Bang Juma. Iya. Semoga dapat hidayah ya, adik yang tadi ya. Ya, malam, Saudara Hendra Lase. Lase Gimana agak tuh Lase bola. di kuburan Bang Juma? Buka kameranya dulu bang. Hah? Syukran sahabat. Zimalika, syukran. Ayo, mari kita diskusi sesuai dengan tema bang. Jangan saling menghujat di sini ya. Silakan buka kamera, kita diskusi baik-baik. Aman Bang Juma, aman. Siap. Oke. Ini ada tema. Siapa yang saudara Kristen sebut dengan sebutan Allah ini? Buka kameranya bang. Iya aman. Buka kamera bang, buka aja kameranya nggak apa-apa ya. Yang kalian sebut dengan sebutan Allah itu siapa bang? Hah? Apa Bang Juma? Yang kalian sebut dengan sebutan Allah itu siapa? Bukan ahli agama aku soalnya, nggak tahu aku soalnya itu Pak Jumae. Oh, Kita jadi kan bukan ahli agama. tapi beragama. Beragama iya. Jadi menyembah Yesus Kristus itu tanpa ilmu. Menyembah Yesus. Adalah ilmunya, masa yang nggak ada Ya ilmunya? tadi katanya nggak ada ilmunya. Makanya saya tanya, siapa yang saudara sembah dengan mengambil istilah Allah ini? Siapa yang kalian sembunyikan di situ? Nggak tahu aku soal itu Pak Juma. Terus Anda beragama ini nggak ada ilmu gitu? Cuma ikut-ikutan doang? Nggak pintar agama aku Bang Juma. Tapi Anda beragama Kristen. Beragama ya. Kristen. Kristen. Oh, Anda ke gereja hari Minggu menyembah, Anda tidak tahu. Yang Anda sebut Allah ini siapa? Apa? Yang Anda sebut Allah itu Allah. Allah itu Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhannya Yahudi tidak pernah dipanggil Allah. Tanya sama yang ahli-ahli agama, sama pendeta. Ya ampun. Orang-orang yang nggak pintar Jadi agama. ngapain Anda ke gereja kalau Anda tidak tahu? Beribadah Ibadah kepada siapa? pada Tuhan, Tuhan yang mana? Maha Pencipta. Siapa itu? Ya Tuhan Yesus lah. Lah Yesus pula Maha Pencipta. Di mana ada Yesus Maha Pencipta? Dewa kali. Mana kabar Muhammad di kuburan Bang Juma? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Oh jadi Anda bertanya kepada Islam? Ya oke. Baik. Tunggu dulu, sabar dulu. Yesus berkata di dalam Yohanes 12 nomor 31 bahwa iblis akan dilemparkan keluar dari kubur. Pertanyaan saya, siapa yang keluar dari kubur yang Anda sembah itu? Si Muhammad. Nabi Muhammad tidak keluar dari kubur. Di kuburan. Yang keluar dari kubur, kata Yesus, iblis keluar dari kubur. Yang Anda sembah keluar dari kubur nggak? Yang Anda sembah keluar dari kubur nggak? Keluar enggak? Hah? Enggak. Jadi yang keluar pada hari ketiga itu siapa? Kurang tahu. Yesus berkata, sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga iblis akan dilemparkan. Sekarang itu abad ke-7 atau abad pertama?
Kurang tahu, aku nggak paham agama soalnya cuma Tapi kalau bertanya tentang Nabi Muhammad bisa. bisa. Karena Tapi kan sering dengar di situ kalau di ditanya Islam, tentang agamamu, kamu nggak bisa. katanya Muhammad pendosa. Oh, yang pendosa itu yang mati dikutuk di atas salib. Dia mati karena pendosa. Bukan si Muhammad yang Enggak ada Nabi Muhammad, enggak ada. Yang digantung di salib itu ada orang yang menanggung seluruh dosa dunia. Makanya dia digantung terkutuk di atas salib. Dia mati terkutuk. Galatia 3 nomor 13 itu, sembahanmu adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan. Deh ya. Anda istirahat di bawah, silakan Anda menyembah makhluk terkutuk. Kita nggak ada waktu untuk mengajarkan orang yang tidak waras. Kita hanya ingin berdiskusi dengan orang-orang yang paham tentang agamanya, bukan yang jago menghujat. Saya kalau dibilang mau menghujat juga bisa, tapi enggak deh. Cukuplah misi saya selama ini membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Halo, 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 selamat malam. Halo. Dari agama mana, Bang? Dari Malam. agama, iya, dari agama mana abang ini? Ya, Dari agama mana? Kristen. Oke, silakan buka kameranya bang. Kita diskusi baik-baik, diskusi pelan-pelan, sepelan mungkin, supaya materi-materi kita itu bisa dipahami dengan akal sehat. Selama Silakan. kamera kurang bagus juga maksudnya. Tak apa-apa abangku, oke aja, enggak masalah. Bisa tanya ke Mas Suma? Iya, buka kamera dulu bang. Ya, saya bisa tanya ke tidak? Iya, buka kamera dulu. Habis itu kita bahas tema ini. Anda boleh bertanya. Silakan. Tidak, kameranya tidak bisa buka. Oh ya udah, kalau gitu abang dibawa dulu bang. Abang. Ya siap. Makasih ya bang Jalong ya. Oke. Oke, siap. Halo. Jaringannya ya bang ya. Jaringannya abang kita ini kayaknya. Halo, selamat malam teman-teman. Halo, saudara Teddy, saudara Siagian. Malam. Iya, bisa buka kamera bang. Kenapa? Bisa buka kameranya. Silakan bang, kita diskusi baik-baik biar anak bangsa bisa menilai dua sisi agama ini. Silakan. Kami menyebut Allah, Allah Tuhan kami, pencipta langit dan bumi. Saudara kami Kristen juga menyebut Tuhan mereka dan sebutan Allah. Nah, muncul pertanyaan bang, siapa yang kalian sebut Allah ini siapa gitu? Bapak yang di surga. Bapak yang di surga disebut Allah. Tapi orang Yahudi tidak pernah menyebut Bapak yang di surga dengan panggilan Allah bang. Kalau bahasa Yahudi kan bukan Allah, itu kan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia jadi Allah. Oh, jadi menurut abang Allah itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lah. Artinya apa itu Allah bang? Allah itu sesembahan Kristen, Allah Bapa.
Nah, berarti sesembahan dong ya. Gelar. Berarti sesembahan, Bang. Iya. Nah, bahasa Indonesianya sesembahan, berarti Allahnya bahasa apa? Allahnya bahasa Indonesia. Hah? Gimana itu Kau maksudnya? tahu nggak bahasa ALLAH? Coba baca. Iya, Allah. Ya, Allah yang saya sebut Allah. tadi. Lah iya. Iya. Itu bukan Bukan bahasa Allah. Indonesia. Itu Kalau bukan Allah bahasa itu Indonesia, Bang. bahasa Yunani itu. Oh, ya, Yunaninya apa, Bang? Sebutannya dalam bahasa Yunani apa? Ya Allah. Nggak ada Allah bahasa Yunani, Bang. Nggak ada. Kenapa enggak? Nggak ada. Itu bahasa Kalau Arab itu. ALLAH itu bacanya apa? Allah. Kenapa kalian baca Allah? Oh, itu ejaannya karena asalnya dari sana, Bangku. ALLAH itu kita pakai di Indonesia. Kita bahasa Indonesia Allah. Kenapa Asalnya jadi dari mana? Allah? Asalnya dari mana, Asalnya Bang? dari mana? Yunani. Yunani. Yunaninya apa? Kau bacalah. Kau baca itu apa? Kau baca itu bahasa kamu itu. ALLAH itu apa artinya? Itu nggak ada arti karena itu nama. Kan kalau dimasukkan ke bahasa Indonesia ALLAH itu apa? Tetap aja LLH tidak pernah diartikan. Ya terus apa bacanya? Bacanya Allah. Kenapa kalian baca dari Allah? Ya, terserah kami. Justru saya bertanya terserah, kepada sama Anda. ke Kristen juga terserah Kristen lah kan bacanya apa? Abang mengatakan tadi kata Allah itu adalah sembahannya orang Yahudi. Orang Yahudi tidak pernah menyebut Tuhannya dengan Saya Allah. nggak pernah nyembah orang Yahudi. Tuhannya orang Yahudi Anda sebutkan tadi kan. Saya tidak terkenal dengan Yahudi. Jadi Allah ini Tuhannya siapa? Kalau kau udah datang ke bahasa Batak itu nggak ada istilah Allah di bahasa Batak. Saya nggak bicara tentang Batak, abangku. Saya berbicara tentang kata Allah ini siapa? Anda mengatakan Allah ini adalah Tuhannya Yahudi kan? Bukan Tuhannya Yahudi. Tadi begitu. Jadi siapa Tuhan dong? kami, Tuhan kami. Oh, Tuhan baru. Ya. Mungkin yang diperkenalkan Paulus kali, Bang. Bukan Paulus yang memperkenalkan itu. Lalu siapa dan? Loh, terjemahannya apa itu kan dari sana, terjemahan itu. Apa ya aslinya apa? Bahasa Kalau aslinya kau apa? baca dulu ALLAH itu apa bacanya? Bahasa aslinya apa? Kata Allah, itu kau baca kata dulu. Allah ini bahasa aslinya apa? Bahasa Yunani Terus kan, Bang ya? Kenapa kau jadi sewot dengan bahasa itu? Oh, bukan sewot, saya cuman bertanya, Kan Abangku. tidak pernah baca Siapa itu yang Allah. Kristen sebut dengan sebutan Allah ini? Saya tidak baca itu Allah. Kan Oh, baca Allah. saya pun tidak mengatakan Anda membaca Allah, nggak ada kok. Anda aja yang merasa. Iya. Terus kenapa kamu jadi apa? Saya bertanya, Anda menyebut Allah itu sebagai sembahan. Siapa yang kalian sembunyikan di situ dengan menyebut Allah? Mulutnya dibuka, Bang. Mulut. Biar ada suaranya. Gitu. Mulutnya dibuka, nggak ada suaranya di sini. Mulutnya dibuka. Aku, tolong. Mulut dibuka, mulut dibuka, mulut. Nggak kedengaran, Bang. Mulutnya nggak kedengaran di sini. Nggak kedengaran. Mulutnya dibuka, jangan pakai bahasa ruh. Mulut, Bang, mulut. Mulut dibuka mulutnya. Mulutmu kau buka mulutmu. Begitu. Bukannya. Oke, Buka. kembali lagi bang. Buka masker dulu. Buka masker dulu. Yang Anda sebutkan Allah ini Tuhannya Yahudi bukan? Dulu. Lalu Tuhannya Bukan siapa dulu, kalau bukan Tuhannya Yahudi? Lalu Tuhannya siapa, Bang? Kenapa di mute lagi ya? Tuhannya siapa yang Anda sembah dengan sebutan Allah ini? Tuhannya siapa? Tuhannya Yahudi bukan? Lalu Tuhannya siapa, Bang? Yang Anda sembah itu siapa? Yang Anda sembah? Yang Anda sembah siapa gitu loh?
Kita nggak dengarkan apa-apa. Suara Anda nggak kedengaran di sini. Nggak ada suara abang di sini, nggak ada. Mulut membuka dulu, mulut membuka. Yang Anda sebut Allah Mulut itu membuka Tuhannya dulu, siapa mulut, gitu? Mulut. Tuhannya siapa bang? Yang Anda sebut dengan sebutan Allah itu Tuhannya siapa? Dulu. Tuhannya Yahudi bukan? Dulu kau. Kayaknya satu-satunya kandidat adalah Tuhannya orang Athena. Iya, betul ya bang ya? Jadi kita tidak menemukan data Tuhannya Yahudi disebut Allah. Ada Allah tapi sumpah serapah atau pohon. Bukan juga Allah. Kita menyebut Allah. Saya tidak bermasalah dengan sebutannya bang. Saya tanya siapa yang Anda sebut dengan sebutan Allah. Ini Allah loh, aku bilang Allah. Allah Bapak, Tuhan. Nah, orangnya Yahudi, Tuhannya Yahudi tidak pernah dipanggil Bukan Allah. Yahudi, kita bukan Yahudi, kita Indonesia. Orang Batak. Loh tadi katanya Tuhannya Yahudi bang. Saya bilang bukan Tuhan Yahudi, ini orang Batak. Iya, maksudnya yang Anda sebut Allah ini Tuhannya siapa? Kalau Allah itu Tuhannya siapa? Itu Tuhan kami, abangku. Tuhan siapa? Tuhan kami, umat Islam. Tuhan kami. Bukannya Arab. Iya, Tuhan yang disembah oleh orang Arab, bang. Iya, sekarang Tuhan pertanyaan Arab kan Mekah, kan? Sekarang pertanyaan saya kepada abangku ini, siapa yang kalian sebut dengan sebutan Allah ini siapa? Allah Bapak. Tuhannya Yahudi. Bukan. Lalu Kan siapa? Allah Yahudi. Lalu Tuhannya siapa itu Tuhan Bapa? Tuhan kami, Tuhan Kristen. Siapa yang memperkenalkan Tuhan Bapa pertama kali, bang? Oh, kau nggak penting tanya itu sama saya siapa? Kau Iya, tanyalah apa? Alkitab. Harus bang. Siapa Kenapa? yang pertama kali memperkenalkan Tuhan Bapa ini? Siapa yang memperkenalkan pertama kali sama kau Allah itu? Nabi Muhammad, abangku. Di mana pernah kau ketemu dengan Nabi Muhammad dah? Melalui Al-Quran beliau mengajarkan kepada Sama juga kami. melalui Alkitab. Nah, siapa yang mengajarkan melalui Alkitab? Siapa? Yesus. Di mana Yesus pernah memanggil Bapa, bang? Oh, banyak. Berarti Yesus pakai bahasa Indonesia? Emang Al-Quran itu, emang kau panggil Allah itu dari bahasa apa? Kau panggil? Bahasa Arab, abangku. Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab. Pertanyaan saya, bahasa apa sekarang? Yesus menggunakan bahasa Indonesia ternyata, bang ya? Bahasa apa sekarang? Jadi Yesus menggunakan bahasa Indonesia, Kau bang? pakai bahasa apa ngomong sekarang? Kalau berbicara mengenai kitab suci kami bahasa Arab. Nah, sekarang Yesus memanggil bapaknya bahasa Indonesia. Kenapa nggak ayah? Kenapa? Ayahku yang ada di surga. Panggil Bapak. Iya kan bahasa Indonesia. Bapak kami yang di surga. Berarti Yesus bahasa Indonesia, bang. Indonesia. Yesus bahasa Indonesia ya waktu itu, bang ya. Saudaramu. Saudaramu. Yesus bahasa Indonesia waktu itu, bang. Cuman modal semangat doang, ilmu nggak ada. Cuman kebencian doang, modal benci. Gak ada nilai, modal mulut. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam juga. Dari sekte mana, bang? Dari Kristen. Iya, boleh buka kamera, kita diskusi baik-baik. Silakan. Salam kenal, bang. Bang Nicholas. Ya, salam kenal. Ya. Siap, Selamat siap. kenalan, baru pertama ketemu, baru kenal sekali. Iya. Belum pernah ngobrol. Iya, betul. Oke, bang, ini ada tema. Kami orang Islam ini penasaran juga. Islam juga menyebut sembahan mereka dengan sebutan Allah. Ada miripnya dengan kami Allah dalam kaidah bahasa Arab, Allah dalam kaidah bahasa Latin untuk di Kristen. Boleh kami tahu siapa yang Kristen sembah dengan sebutan Allah ini, bang? Sebenarnya Allah ini kan sudah, kalau kita buka Bible bahasa Arab atau bahasa Mesir, di situ sudah ada Allah untuk terjemahan dari
Elohim. Oh, jadi merujuk kepada Tuhannya Yahudi berarti Bang ya? Iya, karena Oh, iya, iya. 12 murid Tuhan Yesus itu kan 12 itu kan Yahudi. Bahkan Kristen pertama itu adalah 3.000 Yahudi yang dibaptis oleh Rasul Petrus di Yerusalem. Itulah Kristen Iya, iya, iya. pertama. Siap. Jadi, Jadi Allah ini sembahannya Yahudi. sembahan semua manusia yang percaya. Oh gitu. Terus terkait dengan Kristus Bang, Yesus. Kenapa diajarkan kemudian oleh Paulus polanya seperti dengan sembahannya orang Romawi yang ada di Athena, orang Yunani, dan juga ada di kota Roma, Efesus, dan seterusnya. Itu kenapa polanya seperti digambarkan seperti agama pagan? Agama pagan maksudnya saya nggak paham arti pagan itu apa. Artinya orang yang menyembah berhala, menyembah makhluk. Nah, tidak- pola yang diajarkan Paulus itu sama persis dengan keadaan ketika Paulus datang ke tengah-tengah orang Romawi. Paulus menggunakan mukjizat-mukjizat yang dia punya, lalu orang-orang Roma pada saat itu menganggapnya dewa Hermes. Kata orang sana, dewa Hermes, dewa kita telah turun ke bumi berinkarnasi menjadi Paulus. Oh ya, sebenarnya salah, itu tidak alkitabiah, karena yang kita sembah itu sebelum ada langit dan bumi, itu yang kita sembah. Artinya sebelum ada makhluk-makhluk, sebelum ada yang Bapak kamu bilang tadi patung, apa dewa segala macam, sebelum ada itu, sebelum ada langit dan bumi, kita udah menyembah Tuhan Yesus. Ya, itu dia polanya, Bang. Itu yang saya maksud. Yesus